Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita fun reading ya, karena pesan spiritual udah, percintaan udah, zodiak udah. So kali ini kita fun reading ya. Aku akan menarik energi general tentang siapa sajakah yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan ini, di bulan Oktober ya. Dipertemukan itu bisa memang dia mencari kamu, bisa memang kalian sepakat ada appointment atau janjian, atau bisa mungkin kamu yang ngajak ketemuan, atau dia yang invite kamu, atau bisa mungkin aja kalian dipertemukan dengan tidak sengaja di suatu tempat ya. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, siapa sajakah yang dipertemukan dengan kamu di bulan Oktober? Ya, wow, The Wheel of Fortune. Ini adalah seseorang yang kamu udah kenal lama, tapi kalian udah lama juga nggak ketemu ya. Bisa ini pasanganmu yang saat ini lagi LDRan ya, atau pasanganmu yang akhir-akhir ini dia tuh sibuk banget gitu ya, jadi belum ada waktu buat bisa ketemu kamu ya. Finally di sini semesta mempertemukan kalian, ada hoki, ada keberuntungan ya. Dan kemudian ini seseorang ini yang dipertemukan dengan kamu adalah sosok yang hoki ya. Hoki ini dalam artian bisa jadi dia mapan, udah kaya dari lahir ya, mungkin dari orang tua yang berada. Bisa juga dia hoki atas usahanya sendiri sehingga dia menjadi businessman atau businesswoman yang sukses, atau dia karirnya bagus, karirnya stabil, bekerja di perusahaan bonafit ya, bahkan dia mendapatkan banyak fasilitas bagus dari tempat dia bekerja. Nah, jadi ini bisa feminim, bisa maskulin ya, bisa laki, bisa perempuan ya. Terus The Fool, ini adalah seseorang yang belum kamu kenal lama, jadi kenalan baru. Atau kalau kalian nih punya hubungan ya, mungkin baru jadian 1 bulan 2 bulan ya. Nah ini kalian akan dipertemukan ya di bulan ini. Nah, jadi bisa juga ini kenalan baru ya, mungkin kalian sempat kenalan, habis itu kok nggak ada kabar lagi, tahu-tahu dia nyari lagi nih ya. Atau ini seseorang yang dimana kalian tuh ada hubungan baru ya, jadi kayak kamu baru jadian tapi dengan benar-benar orang baru, benar-benar kenalan baru gitu ya, bukan jadian sama mantan, bukan jadian sama temen lama ya, jadi benar-benar sama orang baru ya. Ini yang kamu juga akan dipertemukan. Mungkin juga relate dengan The Wheel of Fortune ya, bahwa pasangan barumu ini dia orang yang beruntung atau yang mapan. Oke, Four of Swords ya. Ini adalah seseorang yang udah lama nggak komunikasi dengan kamu, tapi sebenarnya bukan karena ada konflik atau bukan karena dia ngeghosting kamu ya. Jadi ini mungkin bisa energi mantan, bisa energi gebetan, atau kamu pernah deket tapi nggak sampai jadian gitu, atau bisa jadi ini energi teman lama kamu ya, dimana kalian nggak ada masalah tapi karena kesibukan masing-masing tuh ya udahlah kayak anyep begitu saja gitu ya, tapi kemudian kalian dipertemukan lagi. Oke. And Nine of Swords, ini adalah seseorang yang ngilang ya. Ngilang atau ngeghosting, atau kalian berantem terus dia ngediemin kamu ya. Pokoknya nih
bikin seseorang yang lagi bikin kamu stres ya, seseorang yang lagi bikin kamu overthinking ya, atau dia suka hilang-hilangan ya, atau mungkin sebenarnya kalian nggak ada konflik tapi dia suka hilang-hilangan gitu ya. Kalau di chat tuh slow respon, telepon suka nggak diangkat, pokoknya bikin greget deh ya. Terus nanti tahu-tahu menghubungi gitu ya, udah enak-enak chat, terus ngilang, nggak ada kabar lagi. Nah nih kayaknya bakal dipertemukan nih. Oke, next kita lihat lagi. Six of Swords ini adalah seseorang yang saat ini jauh dari kamu ya. Bisa ini pasanganmu yang lagi LDR, atau mungkin kamu kenalan nih ya, online gitu ya, entah di sosmed atau di apps gitu ya. Kamu kenalan online, beda kota, beda pulau, atau bahkan mungkin beda negara ya. Nah, ada rencana pertemuan nih ya, finally bisa terrealisasi di bulan ini ya. Entah dia mendadak dapat tugas ke kota kamu, atau terus kamu pengen jalan-jalan liburan ke kota dia gitu, atau ke negara dia gitu, atau memang dia ada pengen liburan ke Indonesia mungkin ya, beda negara, terus kalian bisa ketemuan gitu, atau memang ya kalian sengaja janjian gitu ya. Atau nih bisa juga memang pasanganmu yang saat ini lagi LDR atau lagi long distance ya. Oke, kita coba cek dengan deck kartu aku yang lain. Jika ada yang sinkron ya, otomatis energinya strong itu terjadi. Tapi yang lain bukan berarti nggak terjadi ya, cuman lebih kuat terjadi kalau ada beberapa kartu yang sama di setiap decknya ya. Aku pakai 3 deck ya. Kartu tarot, ini kartu Drupadi, dan nanti juga akan aku tarik energinya dengan kartu Lenormand. Oke, Princess of Diamond ya. Ada energi feminim. Jadi kalau kamu maskulin, ini bisa pasanganmu, bisa gebetan kamu, bisa TTM gitu ya, bisa juga teman kerja. Kalau kalian feminim ya otomatis bestie temen gitu ya, atau partner bisnis. Karena energinya feminim, usianya sih masih muda banget ya, usia masih muda. Terus dia seseorangnya tuh cantik, good looking, fashionable ya, kayak udah terawat lah dari ujung rambut ke ujung kaki, penampilannya rapi, wangi, modis gitu ya. Tapi bukan tipe yang manja ya, dia meskipun fashionable tapi dia pekerja keras ya, dia pekerja keras. Jadi kayak dia memang punya karir atau bahkan punya bisnis ya, tapi usianya masih muda. Oke. Ten of Club, distraction. Ini energinya hampir sama dengan Nine of Swords ya. Seseorang yang mungkin hubungannya sudah hancur sama kamu, jadi ini bisa energi mantan atau pasanganmu yang lagi bertengkar hebat ya, atau seseorang mungkin gebetan kamu kah, TTM, HTS gitu ya, yang lagi berantem hebat ya, udah pokoknya hancur nih hubungan nih. Ternyata semesta masih menghendaki kalian untuk bertemu. Oke. Atau bisa juga temen atau kerabat gitu, atau keluarga gitu ya, yang sempat mempunyai konflik besar dengan kamu ya. Queen of Spades, energi feminim. Kalau princess ini usianya masih muda, kalau queen ini usianya udah matang ya, di atas 40 tahun. Dan energi Queen of Spades ini orangnya nggak banyak bicara, pendiam tapi tegas, tapi dia baik, mengayomi, orangnya tuh helpful, suka membantu ya, tegas, mempunyai karir yang bagus, dan dia seseorang feminim yang mandiri. So jika kamu maskulin, ini bisa pasanganmu, bisa gebetanmu, bisa mantan ya, bisa juga saudara perempuan, orang tua perempuan, ibu. Jika kamu feminim ya, bisa juga ini kakak perempuan, orang tua perempuan, mungkin bos kamu, teman lama ya. Oke, kerabat atau saudara ya.
Dan wow, Princess of Spade, sorry, Princess of Club. Ini sih energi yang rada-rada toksik ya. Mungkin kamu sempat bermusuhan sama dia. Jadi walaupun ini pasanganmu, kalau kamu maskulin ya, energi Princess of Club ini usianya masih muda. Ini terbilang toksik ya. Kayak misalkan manja, cemburuan, mengontrol, terus mungkin gaslighting, playing victim ya. Dia cemburu tapi dianya sendiri flirting, mungkin dia suka selingkuh, pokoknya energinya toksik lah. Nah, bisa ini musuh kamu, pasanganmu, atau gebetan atau mantan gitu ya. Oke, next, Prince of Diamond ya, hampir sama seperti Princess of Diamond tadi ya, masih muda tapi ini maskulin ya. Good looking, rapi, wangi, terus up to date, gaul, tapi dia juga pekerja keras ya, keren lah. Nah, ini bisa gebetan kamu ya, ini maskulin ya, pasanganmu keras kamu mungkin TTM-an, HTS-an ya, atau mungkin temen atau teman kerja ya. Intinya orang-orang yang dipertemukan ini pastinya ada something spesial sama kamu gitu ya, bukan yang sekedar teman biasa, nggak ada kenangan apapun, nggak pernah ada kejadian gitu, atau nggak pernah ada rasa ya, atau kalaupun bestie itu yang memang bener-bener dekat, ada ikatan batin gitu ya. Oke, next kita cek dengan kartu Lenormand. Siapa saja yang dipertemukan dengan kamu di bulan Oktober? Ya, ada Birds di sini, seseorang yang sampai saat ini masih intens berkomunikasi dengan kamu. Bisa seseorang yang jauh, bisa juga seseorang yang dekat, bisa pasanganmu, soulmate kamu, gebetan kamu. Intinya sih kalau tadi kan ada terkonfirmasi yang dia udah lama ngilang, atau lose kontak, atau on off gitu ya, hilang-hilangan atau ngeghosting. Kalau ini enggak, ini yang bener-bener memang kamu tiap hari itu komunikasi ya, tiap hari komunikasi ya. Di sini ada kartu book, bisa ini teman kerja, rekan kerja, partner kerja, teman sekolah atau teman kuliah ya. Ya, Tower ini sinkron sih dengan Ten of Club sama Nine of Swords ya. Energi mantan atau energi seseorang yang saat ini hubungannya sudah hancur sama kamu, atau persahabatan yang hancur, pertemanan atau konflik keluarga ya. Tapi kok kayaknya bulan ini kalian dipertemukan. Oke. Ya, di sini ada kartu Dog, so ini udah jelas dia soulmate kamu, pasanganmu, bestie kamu ya, keluarga dekat seperti anak ya. Jadi ini akan dipertemukan dengan kamu ya. Di sini sih terkonfirmasi ya bahwa ada yang LDRan. Nah, ini ada peluang nih bulan Oktober kalian dipertemukan. Intinya seseorang yang sayang sama kamu ya. Siapa lagi kalau bukan pasangan, anak, orang tua, bestie ya kan. And waduh, snake. Ini adalah seseorang yang pernah mengkhianati kamu ya, baik ini pasanganmu yang pernah mengkhianati kamu, mantan kamu yang pernah nyelingkuin kamu ya, atau pasangan kamu yang pernah nyelingkuin kamu, atau bestie kamu yang pernah mengkhianati kamu ya, atau mencurangi kamu, atau menusuk kamu dari belakang, apapun ya, pokoknya sifat-sifat ular itulah ya. Ini kamu bakalan dipertemukan. Oke. Nah, sekarang kita cek profesinya apa. Oke. Profesinya apa saja kah? Ya, ada yang berprofesi sebagai tour guide, atau dia punya bisnis wisata, biro wisata, tour leader gitu ya, atau dia memang suka bikin
trip-trip gitu ya. Oke. Terus ada yang berprofesi sebagai dokter, fotografer, tentara, ya, banker atau bekerja di bank atau lembaga keuangan, finance, leasing, koperasi, pokoknya berhubungan dengan keuangan ya. Guru, ya, flight attendant, pramugari atau pramugara atau kru penerbangan. Oke. Driver atau mungkin dia punya bisnis rental atau punya showroom, punya dealer kendaraan yang berhubungan dengan mobil lah ya, atau pembalap. Engineer ya, bisa insinyur sipil, insinyur apa ya, elektro ya, aku nggak tahu bener nggak sih. insinyur mesin ya, kan biasanya ada kayak teknik industri, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro ya, ya sudah itu. Engineer ya. Oke, ada lagi yang profesinya hakim atau bekerja di kantor kehakiman, meskipun nggak harus hakim ya, bekerja di kantor kehakiman. Oke, ada yang profesinya penyanyi atau singer, atau dia hobinya nyanyi atau punya suara yang bagus. And dentist atau dokter gigi. Nah, sekarang kita cek zodiaknya ya. Apa nih zodiak mereka? Ada zodiak Aries, Taurus lagi, Leo, Cancer, Virgo, Gemini, Capricorn, Sagittarius, dan Pisces. Untuk inisial namanya ya, inisial nama dia atau inisial nama mereka, bisa nama depan, nama tengahnya, nama panggilan, nickname, nama belakang, atau nama di sosmed. Ada inisial Z, B, Bravo, H, Z lagi, K, X, L, D, Delta, O, B, Bravo, Y, H lagi, O lagi. Ada beberapa yang sama, jadi aku ambil 3 lagi ya. X, M, dan Q. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.